Seiring perkembangannya teknologi informasi, kebutuhan sistem yang mampu mendukung operasional layanan kesehatan semakin meningkat, termasuk dalam pengelolaan rawat inap di rumah sakit. Banyak rumah sakit yang masih menggunakan pencatatan manual untuk data pasien, kamar, tenaga medis, dan transaksi pembayaran. Cara manual seperti ini rawan menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan penanganan pasien, laporan yang kurang akurat, bahkan potensi kecurangan dalam administrasi. Karena itu, kelompok kami mengembangkan aplikasi sistem informasi rawat inap berbasis desktop yang berfokus pada pengelolaan data master seperti pasien, dokter, kamar, tindakan, dan obat, serta 7 jenis transaksi biaya, yaitu biaya administrasi, kunjungan dokter, kamar, obat, laboratorium, tindakan medis lanjutan, dan kontrol pasca rawat inap. Adapun tujuan dari sistem ini ada 3, yaitu membangun aplikasi sistem informasi rawat inap berbasis Visual Basic.NET dan SQL Server. Kedua, menyediakan fitur pengelolaan data pasien, dokter, kamar, TP kamar, obat, serta seluruh komponen transaksi biaya rawat inap. Dan ketiga, mempermudah manajemen operasional rawat inap rumah sakit melalui sistem yang terkomputerisasi sehingga proses yang sebelumnya manual dapat menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah dilacak. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, manfaat, dan gambaran umum sistem akan dijelaskan oleh Bambang. Baik, saya Bambang yang akan melanjutkan dengan rumusan masalah dan manfaat sistemnya. Ada 3 rumusan masalah yang mendasari tugas ini. Yang pertama, bagian membangun aplikasi sistem informasi yang dapat mendukung operasional rawat inap rumah sakit. Yang kedua, bagaimana merancang antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan mendukung input data yang valid. Dan yang ketiga, bagaimana mengelola data pasien, tenaga medis, transaksi administrasi, agar dapat diakses dan dimodifikasi dengan aman serta efisien. Dari sisi manfaat, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses operasional rawat inap, mengurangi kesalahan pencatatan data pasien, administrasi pembayaran, mempermudah pelaporan dan analisis data rekam medis serta keuangan rumah sakit, lalu memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik bagi tenaga medis maupun staf administrasi. Secara umum, sistem ini kami bangun menggunakan Visual Basic.NET berbasis Windows Form dengan basic datanya yaitu menggunakan Microsoft SQL Server bernama rawat inap. Aplikasi ini terdiri dari modul data master yaitu pasien, dokter, tipe kamar, dan obat, serta modul transaksinya yaitu registrasi rawat inap, kunjungan dokter, biaya kamar, biaya obat, biaya kontrol, biaya tindakan lanjutan, cek laboratorium, dan detail pembayaran. Alur bisnis utamanya dimulai ketika pasien mendaftar rawat inap, lalu kamar yang dipilih otomatis berubah status menjadi terisi. Selama masa rawat inap, kunjungan dokter dan berbagai biaya dicatat, hingga akhirnya seluruh biaya dirangkum dalam modul detail pembayaran, lengkap dengan status pelunasannya. Agar lebih jelas bagaimana kebutuhan sistem ini teridentifikasi, Wahidah akan melanjutkan ke bagian analisis sistemnya. Baik, terima kasih Bambang. Saya Wahidah Prastika akan menjelaskan hasil analisis sistem yang kami lakukan berdasarkan penelusuran skor kode aplikasi. Dari sisi aktor, karena aplikasi rawat inap merupakan aplikasi desktop yang belum menerapkan mekanisme login maupun pembagian hak akses, kami hanya mengidentifikasi satu aktor tunggal, yaitu operator sistem. Aktor ini dapat mengakses seluruh modul, baik data master maupun transaksi. Dalam praktiknya, operator sistem ini bisa diperankan oleh petugas administrasi, dokter, petugas apotik, petugas laboratorium, maupun kasir secara bergantian pada komputer yang sama. Untuk proses bisnisnya, alur dimulai dari pendaftaran pasien baru atau pencarian data pasien lama. Dilanjutkan registrasi rawat inap dengan pemilihan kamar dan dokter, pencatatan kunjungan dokter, pemberian obat yang otomatis mengurangi stok, pemeriksaan laboratorium dan tindakan lanjutan bila diperlukan, perhitungan biaya kamar berdasarkan lama rawat, hingga perangkuman seluruh biaya pada detail pembayaran. Sementara itu, dari sisi entitas basis data, kami mengidentifikasi 13 entitas utama, yaitu pasien, dokter,
tindakan lanjutan, kamar, obat, registrasi, rawat inap, kunjungan, transaksi, biaya kamar, transaksi biaya obat, biaya kontrol, transaksi biaya tindakan, cek laboratorium, dan detail pembayaran. Seluruh entitas inilah yang nantinya menjadi dasar perancangan kelas diagram kami. Setelah analisis ini selesai, kami mulai masuk ke tahap perancangan UML. Yang pertama adalah use case diagram yang dijelaskan oleh Windy. Sekarang saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem kami. Saya akan share layar terlebih dahulu. Diagram ini menggambarkan seluruh kebutuhan fungsional sistem informasi rawat inap, mulai dari aktor, use case modul master dan transaksi, hingga relasi association, include, extend, dan sistem boundary-nya. Seperti yang dijelaskan Wahida, karena sistem ini belum menerapkan login atau hak akses, maka aktor operator sistem berasosiasi langsung dengan seluruh use case, baik modul data master seperti kelola data pasien, kelola data dokter, kelola tindakan, kelola data kamar, dan kelola data obat, maupun modul transaksi seperti registrasi rawat inap, catat kunjungan dokter, catat biaya kontrol, cek laboratorium, catat biaya kamar, catat biaya obat, catat biaya tindakan lanjutan, dan kelola detail pembayaran. Kami juga menambahkan relasi include dari use case transaksi ke use case cari data master. Alasannya, dalam kode program terdapat prompt pencarian tersendiri seperti prompt cari pasien, prompt cari dokter, dan prompt cari kamar yang dipakai berulang di banyak prompt. Sehingga kami gambarkan sebagai include, bukan use case yang berdiri sendiri. Selain itu, ada relasi include dari catat biaya kamar, catat biaya obat, catat biaya kontrol, dan catat biaya tindakan lanjutan menuju validasi nomor atau ID registrasi, karena keempat modul ini wajib memvalidasi ID registrasi ke tabel registrasi rawat inap sebelum data disimpan. Kami juga menggunakan relasi extend dari cek laboratorium, catat biaya tindak lanjutan, dan catat biaya kontrol menuju kelola detail pembayaran. Alasan kami memilih extend bukan include adalah karena ketiga hal ini sifatnya opsional. Kolom ID cek laboratorium, ID tindak lanjut, dan ID kontrol pada tabel detail pembayaran boleh bernilai 0, tergantung kondisi pasien masing-masing. Terakhir, sistem boundary yang kami beri nama Sistem Informasi Rawat Inap menegaskan bahwa seluruh use case ini berada dalam cangkupan aplikasi rawat inap yang terhubung ke basis data SQL Server rawat inap. Setelah use case ini menggambarkan apa saja yang bisa dilakukan di dalam sistem, selanjutnya Franciscus akan menjelaskan bagaimana alur prosesnya melalui activity diagram. Baik, saya akan menjelaskan activity diagram kami yang menggambarkan alur proses bisnis utama pelayanan rawat inap, mulai dari pendaftaran pasien hingga pasien dinyatakan lunas dan kamar kembali berstatus kosong. Alur dimulai dari initial note saat pasien datang ke bagian pendaftaran, lalu masuk ke decision pasien baru. Di sini sistem menentukan apakah data pasien perlu diinput baru melalui form pasien atau dicari dari data lama melalui form cari pasien. Kemudian keduanya digabungkan kembali melalui merge note. Nah, setelah data pasien tersedia, dilakukan pemilihan kamar dan dokter. Lalu aktivitas simpan registrasi rawat inap pada form pendaftaran yang langsung diikuti update status kamar menjadi terisi. Ini sesuai dengan baris kode query update kamar pada event button simpan klik. Kami menggunakan simbol for untuk menggambarkan aktivitas yang berjalan paralel selama masa rawat inap, yaitu dokter melakukan kunjungan pada form kunjungan, petugas apotek mengeluarkan obat pada form biaya obat, serta pengecekan kondisional kebutuhan laboratorium atau tindakan lanjutan. Nah, sesuai decision perlu cek lab atau tindakan lanjutan. Nah, seluruh aktivitas paralel tersebut disatukan kembali melalui join note. Sebelum decision, dokter menyatakan pasien boleh pulang. Apabila belum, alur kembali ke form karena data seperti biaya kontrol dan cek laboratorium
memang bisa dicatat berkali-kali untuk satu ID registrasi yang sama. Nah, jika pasien sudah boleh pulang, sistem akan menghitung biaya kamar berdasarkan selisih tanggal masuk dan tanggal saat ini melalui fungsi hitung biaya kamar. Kemudian menghitung total biaya pada detail pembayaran melalui fungsi hitung total biaya. Decision status bayar lunas mengabarkan proses pembayaran yang bisa berulang oleh kasir hingga statusnya lunas. Sebelum status kamar diperbarui menjadi kosong, nota dicek dan alur berakhir pada final note. Nah, activity diagram ini menunjukkan alur proses secara keseluruhan. Selanjutnya, agar terlihat bagaimana objek-objek di dalam sistem saling berinteraksi pada satu proses kunci, yaitu registrasi rawat inap, Panji akan menjelaskan sequence diagram. Terima kasih Seven, saya kembali untuk menjelaskan bagian sequence diagram yang menggambarkan interaksi antara objek pada proses registrasi rawat inap. Kami memilih proses ini karena merupakan transaksi utama dan gerbang awal seluruh transaksi biaya rawat inap. Aktor operator sistem berinteraksi dengan bunderi form pendaftaran untuk menginput no registrasi, ID pasien, ID kamar, ID dokter, tanggal masuk, dan biaya administrasi. Aktor ini sama dengan aktor tunggal pada use case diagram karena aplikasi memang nggak bisa membedakan sesi atau pengguna. Seperti yang dijelaskan oleh Wahida dan Windy sebelumnya. Selanjutnya, kontrol registrasi mempresentasikan logika pada event button simpan klik yang memvalidasi keberadaan data ke entity pasien dan entity kamar sebelum data registrasi disimpan. Entity pasien dan entity kamar masing-masing berinteraksi dengan database untuk melakukan query select sesuai ID pasien dan ID kamar yang diinput. Setelah validasi berhasil, entity registrasi rawat inap melakukan insert ke table registrasi rawat inap. Kemudian entity kamar melakukan update status kamar menjadi terisi. Kami menggambarkan dua langkah ini secara berurutan karena memang sesuai dengan dua perintah query berurutan yang ada pada kode program. Interaksi ini diakhiri dengan kontrol registrasi memerintahkan form pendaftaran untuk memuat ulang data grid melalui fungsi load grid dan menampilkan konfirmasi keberhasilan kepada operator sistem. Sequence diagram ini memperlihatkan bagaimana objek-objek saling berkomunikasi. Untuk objek tersebut seperti pasien, kamar, registrasi rawat inap sebenarnya adalah kelas yang lebih lengkap kami rancang pada kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Bambang. Baiklah, saya kembali menjelaskan kelas diagram yang menggambarkan seluruh entitas pada basic data rawat inap beserta atribut, metode, visibility, dan relasi antar kelas. Setiap kelas di sini mempresentasikan suatu tabel pada basis data rawat inap dengan nama kelas mengikuti nama table seperti pasien, dokter, tindakan, kamar, obat, registrasi rawat inap, kunjungan, transaksi biaya kamar, transaksi biaya obat, biaya kontrol, transaksi biaya tindakan, cek laboratorium, dan detail pembayaran. Kelas-kelas inilah yang disebut Wahida sebagai identifikasi entitas. Untuk visibility, seluruh atribut kami tetapkan bersifat private karena hanya diakses melalui control form seperti text box dan metodenya. Sedangkan metode CRUD-nya seperti simpan, hapus, dan batal, serta metode perhitungan seperti hitung subtotal, hitung biaya kamar, hitung total biaya, get nama tindakan, get jenis pemeriksaan kami tetapkan sebagai public karena dipanggil langsung dari event tombol pada form. Dari sisi relasi, tipe kamar ke kamar bersifat satu ke banyak karena satu tipe kamar dapat dimiliki banyak kamar sesuai kolom ID tipe kamar pada tabel kamar. Begitu pula pasien, dokter, dan kamar masing-masing satu ke banyak terhadap registrasi rawat inap karena satu pasien, dokter, ataupun kamar dapat terlibat pada banyak transaksi registrasi. Lalu registrasi rawat inap sendiri menjadi pusat relasi satu ke banyak terhadap seluruh tabel transaksi biaya seperti transaksi biaya kamar, transaksi biaya obat, biaya kontrol,
transaksi biaya tindakan, kunjungan, dan cek laboratorium. Karena seluruh transaksi tersebut mengacu pada satu ID registrasi yang sama. Ini adalah alasan mengapa registrasi rawat inap kami posisikan di tengah diagram sebagai penghubung utama. Terakhir, detail pembayaran yang berelasi agregasi 0 atau 1 terhadap kunjungan, transaksi biaya kamar, transaksi biaya obat, cek laboratorium, transaksi biaya tindakan, dan biaya kontrol. Karena kolom referensinya boleh bernilai 0, sesuai sifat opsional yang tadi sudah disinggung oleh Windy pada relasi extend di use case diagram. Setelah struktur data dan objeknya jelas melalui kelas diagram ini, agar lebih mudah dipahami secara umum, Wahidah akan menjelaskan alur kerja sistem dan bentuk flowchart-nya. Terima kasih Bambang, saya kembali untuk menjelaskan flowchart sistem yang akan menyempurnakan gambar activity diagram yang tadi dijelaskan Franciscus ke dalam nata flowchart. Standar seperti start and input, proses, decision, dan output, agar alur kerja aplikasi lebih mudah dipahami secara keseluruhan. Simbol start menandai proses dimulai saat petugas pendaftaran menerima pasien. Dilanjutkan simbol input untuk data pasien, baik baru maupun lama, lalu ID kamar, ID dokter, dan biaya administrasi. Simbol decision, kamar tersedia, dan ID valid mempresentasikan validasi pada event TXT ID kamar lost focus dan TXT ID tipe kamar lost focus. Apabila tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Simbol proses menggambarkan penyimpanan registrasi dan perbaruan status kamar, diikuti output berubah notifikasi keberhasilan. Alur berlanjut ke input data transaksi seperti kunjungan, biaya kamar, biaya obat, biaya cek laboratorium, biaya kontrol, dan tindakan lanjutan, serta proses perhitungan subtotal masing-masing komponen yang dapat berulang selama decision. Selama masa rawat inap berlanjut bernilai ya. Setelah rawat inap berakhir, proses penghitungan total biaya, detail pembayaran, kemudian decision status bayar lunas, menentukan apakah diperlukan input pembayaran tambahan oleh kasir sebelum status kamar diperbarui menjadi kosong. Nota dicetak dan diakhiri simbol N. Flowchart ini pada dasarnya menceritakan ulang alur yang sama seperti activity diagram, hanya dengan notasi yang lebih umum dan sederhana. Untuk menutup bagian teknis ini, Franciscus akan menjelaskan bagaimana kelima diagram yang sudah kami paparkan ini saling terhubung dan konsisten satu sama lain. Terima kasih Wahidah. Sebelum masuk penutup, saya ingin merangkum bagaimana kelima diagram ini sebenarnya saling konsisten dan menceritakan sistem yang sama dari sudut pandang berbeda. Semuanya berawal dari use case diagram yang menetapkan bahwa hanya ada satu aktor, yaitu operator sistem dengan use case registrasi rawat inap sebagai salah satu proses inti. Aktor tunggal inilah yang kemudian muncul kembali sebagai operator sistem pada sequence diagram dan sebagai satu-satunya penggunaan pada alur activity diagram maupun flowchart. Proses registrasi rawat inap pada use case diagram inilah yang dijabarkan secara rinci. Alurnya pada activity diagram dan flowchart oleh saya dan Wahidah tadi, mulai dari input data pasien hingga update status kamar menjadi terisi. Proses yang sama ini juga dijabarkan interaksinya secara teknis antar objek pada sequence diagram oleh Panji melalui dari form pendaftaran, kontrol registrasi hingga entity pasien, kamar, dan registrasi rawat inap. Objek-objek yang muncul pada sequence diagram tersebut bukan tanpa dasar, melainkan diambil langsung dari kelas yang sudah dirancang lebih lengkap pada kelas diagram oleh Bambang, lengkap dengan atribut, method, dan relasinya, misalnya relasi pasien dan kamar ke registrasi rawat inap pada kelas diagram. Sejalan dengan validasi objek-objek yang muncul pada sequence diagram tersebut bukan tanpa dasar, melainkan diambil langsung dari kelas yang sudah dirancang lebih lengkap pada kelas diagram oleh Bambang, lengkap dengan atribut, method, dan relasinya, misalnya relasi pasien dan kamar ke registrasi rawat inap pada kelas diagram, sejalan dengan validasi entity pasien dan kamar sebelum data disimpan pada sequence diagram. Begitu pula sifat opsional pada relasi extend dan use case diagram seperti cek laboratorium dan catatan biaya tindakan lanjutan.
konsisten dengan relasi aplikasi 0 atau 1 pada kelas diagram, serta dengan decision kondisional perlu cek lab atau tindakan lanjutan pada activity diagram dan flowchart. Dengan demikian, kelima diagram ini bukan dibuat terpisah, melainkan saling mendukung dan menggambarkan satu sistem yang utuh dan konsisten, mulai dari kebutuhan fungsional, alur proses, interaksi objek, struktur data, hingga alur kerja secara umum. Demikian presentasi mengenai sistem informasi rawat inap rumah sakit melalui dari latar belakang, analisis sistem, hingga 5 diagram UML yang saling konsisten satu sama lain. Untuk alur program dari rawat inap rumah sakit, itu yang pertama pembagian master pasien, input ID pasien, setelah itu nama pasien, setelah itu pilih tanggal lahir, setelah itu pilih button simpan, lalu ke bagian transaksi, input ID registrasi, setelah itu di bagian pasien, pilih pasien yang udah diinput dari master pasien. Setelah itu untuk kamar, pilih bagian status yang kosong. Untuk dokter, pilih dokter yang tersedia. Setelah itu untuk biaya administrasinya ditambahkan, pilih simpan, lalu ke bagian biaya kamar, terus di bagian registrasi pilih yang sudah simpan di bagian tabel registrasi tadi, lalu di jumlah hari pilih jumlah hari yang mau ditetapin dan juga biayanya. Setelah itu simpan, lalu pindah ke biaya obat, lalu cari registrasi yang udah di input tadi, dan juga pilih obat yang mau ditambahkan, lalu jumlah keluarnya dan harga biaya. Setelah itu ke biaya cek lab, pilih jenis pemeriksaan, lalu nama dokter lab, pasien, setelah itu klik simpan, lalu ke biaya tindakan, cari registrasi yang udah input tadi sama tindakan, setelah itu pilih total harga biayanya, yang simpan, lalu ke biaya kontrol, pilih ID registrasi, tanggal kontrolnya, lalu input biaya kontrol, lalu ke kunjungan,
Pilih dokter. Simpan. Lalu semua total yang udah diinput tadi dimasukkan ke bagian detail pembayaran. Lalu masukkan info total biayanya. Lalu klik simpan. Maka hasil keseluruhannya muncul di bagian data detail pembayaran. Sekian itu aja alur program dari sistem rumah sakit rawat inap. Terima kasih. Sekian video pembahasan dari Sistem Informasi Rawat Inap Rumah Sakit. Dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sekian dan terima kasih.